Mulai ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ngapain nih di sini? Ya, ngapain? Podcast. Yang pasti kita mau ada tugas akhir, ya ujian gitu ya, UAS di mata kuliah Usul Fikar. Ini kita kayak podcast sebelah, channel sebelah, satu channel deh. Satu channel. Ya. Yang terhormat Ustaz Syarif Hidayatullah selaku dosen pengampu mata kuliah Usul Fikar. Ya. Apa itu artinya Usul Fikar? Udah dibahas juga di udah dibahas. Oke ya. Jadi kalau lihat podcast kita tinggal merujuk ke podcast sebelah aja. Okay. Aku ngapain nih Mim di sini? Kamu sebagai sebenarnya Mimo sih, hajat Mimo apa namanya tugas akhir karena saya sudah mengumpulkan. Mau mirip katanya sama podcast sebelah, oke. Kalau sendiri kayak dikacangin gitu Mim ya? Iya benar. Kalau gini kan enak, interaktif gitu, jadi nyaman. Ya. Di siang yang lumayan agak panas sih. Biasanya ada mendung-mendungnya atau emang hujan, tapi sekarang panas banget. Juga pembahasan kita cukup panas ya. Iya. Tapi kita batasi sih, ya. Kita batasi gak yang terlalu menyentil pihak gitu. Ya. Tapi kita ngomong-ngomong bakal bahas apa nih di siang hari ini? Oh iya, jadi kita mau membahas tentang mu'alaf. Mu'alaf. Nah, orang mu'alaf. Nah, teman-teman, jadi tadi udah dibahas ya tentang mu'alaf gitu. Nah, tapi lebih lengkapnya judulnya itu gimana? Judulnya mu'alaf itu berkah atau musibah. Nah, mu'alaf itu berkah atau musibah. Nah, menarik ya. Berkah atau musibah. Nah, by the way, sebelum kita membahas lebih jauh ya, mu'alaf yang apa ya, yang didefinisikan Mimo di pembahasan kali ini itu apa sih? Nah, untuk pembahasan kali ini, untuk pembahasan sekarang, itu kita fokuskan kepada orang yang baru masuk Islam. Oh iya, gitu. Jadi hanya satu fokus ya? Ya, jadi ketika kita mengucapkan kata mu'alaf, itu berarti artinya orang yang baru masuk Islam. Kayak gitu. Oh iya, berarti pemaknaannya seperti yang memang kita pahami ya. Orang pada umumnya memahami bahwa mu'alaf ya itu orang yang convert to Islam. Nah, gitu. Masuk Islam. Baru masuk Islam. Oke. Yang jadi sisi apa ya menarik itu kan tadi ada mu'alaf, berkah atau musibah. Iya. Gitu. Ini kan temanya dari Ustaz Syarif sendiri. Oh iya, betul ya. Nah, lalu menarik. Kamu meninjau mu'alaf, berkah atau musibah ini dari kacamata apa aja? Nah. Tadi kan dibilang di awal dalam kesempatan kali ini Mimo mengambil jalan tengah, mengambil sisi kacamata baik musibah ataupun atau sisi berkahnya. Sisi berkahnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ya. Kita mulai ke apa ya, dagingnya gitu mungkin. Ya, sudah ke dagingnya ini. Tadi kan baru kulit. Iya. Apa sih ditinjau dari sisi mana mu'alaf, musibah atau berkah itu? Nah, sebenarnya kita melihat bahwasanya seorang mu'alaf ini bisa menjadi musibah atau bisa menjadi berkah itu ketika kita melihat dampaknya. Kita melihat dampaknya kepada masyarakat Muslim Indonesia itu sendiri. Nah, ketika perbuatannya berdampak baik, berdampak positif untuk masyarakat Muslim Indonesia, berarti dia tergolong mu'alaf berkah. Nah, tapi ketika perbuatannya berdampak negatif untuk masyarakat Muslim Indonesia, berarti dia tergolong mu'alaf karena musibah. Ya yang kita rasakan atau saya pribadi rasakan, misalnya ada yang convert ya, itu kayak keren banget gitu ya, keren. Pasti langsung kayak takjub gitu kan, tanpa meninjau ternyata bisa jadi si mu'alaf ini jadi ternyata musibah. Jadi musibah. Atau kayak wah dia pengen deklarasi syahadat aja udah buat tepuk tangan banget gitu buat dia, atau ketika proses menemukan hidayah itu juga udah kayak terkagum-kagum gitu ya. Jadi kebanggaan tersendiri aja. Gitu. Padahal kita harus ada hati-hati gitu. Nah, gitu. Tapi kita nanti ya ke membicarakan mu'alaf tentang kehati-hatiannya itu nanti. Nah, sekarang yang baik-baiknya aja dulu. Jadi apa yang baik-baiknya tuh yang menjadi sisi positif ya, atau dikatakan bahwa mu'alaf berkah. Nah, dikatakan mu'alaf sebagai berkah itu sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor mu'alaf itu bisa menjadi berkah. Salah satunya adalah ketika seorang mu'alaf itu bisa menjadi
apa namanya, influencer ya, Influencer. influencer. Nah, influencer bagi orang non Muslim yang belum masuk Islam agar ayo segera masuk Islam kayak gitu loh. Nah, jadi dia bisa mengundang masyarakat non Muslim untuk segera masuk Islam seperti itu. Dan apa namanya, di sisi lain dia juga bisa menguatkan iman kita gitu loh. Ada orang yang masuk Islam nih, berarti iman kita harus kuat kayak gitu. Lebih kuat lagi gitu. Ya karena tadi ya kita kayak amazed banget sama orang-orang yang Baru masuk ya, akhirnya mereka bisa menginfluence kita. Iya. Bahkan ya maksudnya influence hanya karena mereka mualaf gitu. Iya. Dan akhirnya ternyata mereka berdampak baik. Iya, berdampak baik ya itu ya. Kita masih membicarakan berdampak baik ternyata bagi kita. Sampai mungkin menambah keimanan, gitu kan. Salah satunya. Nah, itu salah satunya. Nah, yang mungkin kalau meninjau faktor lain juga, itu ketika seseorang seseorang baru masuk Islam. Nah, kan ada tuh isu Islamofobia. Nah, Islamofobia yang beredar di masyarakat bahwasanya orang Islam itu penuh teror, orang Islam itu keras, pakai kekerasan. Ada orang yang baru masuk Islam, itu tuh kayak ternyata ada loh orang yang minat sama agama Islam kayak gitu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu nggak keras. Oh iya. Buktinya gitu. Ada tuh yang buktinya mau. Ada. Nah, buktinya ada yang mau kayak gitu. Tadi kan yang kedua berarti karena apa? Islamofobia. Islamofobia. Ya memang sih ya, apalagi di negara yang minoritas, Islamnya minoritas ya. So, kita sering lihat film ya. Kalau di film apa tuh? Film kayak cinta ya benar. Jadi tetangganya Fahri ya, tetangganya Fahri itu dia Islamofobia ya karena apa tuh gitu, hal apa gitu. Ya tapi jadi itu dia jadi memusuhi kan akhirnya dan menganggap bahwa Islam itu teroris. Adanya mualaf ini menjadi atau menghilangkan ya stigma negatif mungkin ya dari orang-orang yang Islamofobia itu. Kayak gitu. Terus selanjutnya terus ada lagi nih yang ke berapa ya tadi? Tiga tadi sekarang tiga ya. Mungkin jadi kayak gini. Ketika seseorang baru masuk Islam, itu kan pasti menambah populasi, menambah kuantitas. Menambah kuantitas seseorang. Bukan berarti ketika kita mementingkan kuantitas, itu kualitas terbengkalai, bukan gitu. Tapi ketika kuantitas bertambah, itu pasti dia juga berimbas kepada kualitas. Jadi ketika kuantitas bertambah, ketika orang Islamnya makin banyak, ketika orang Islamnya jadi mayoritas, itu kualitas orang Islam itu sendiri pasti lebih baik. Nah, ketika orang Islam ini menjadi mayoritas, kita bisa merubah kebijakan mungkin ya. Kalau masuk di ranah pemerintah tuh. Jadi bisa merubah kebijakan, bukan merubah mempengaruhi benar. Jadi kayak mempengaruhi kebijakan kayak gitu. Jadi kita nggak dikesampingkan. Bukan berarti dengan adanya Muslim yang mayoritas terus pemerintah mengesampingkan agama lain, kan enggak kayak gitu. Tapi minimal kita bisa diperhatikan gitu. Jadi menonjol gitu ya. Terlihat kayak gitu. Tampak kayak gitu. Benar. Tadi kan tadi yang di awal itu? Jadi lebih ke influence memperbanyak umat Islam ya? Iya, memperbanyak umat Islam. Tapi kan memang pada kenyataannya kita ya ada aja ternyata yang ternyata dari umat Islam sendiri yang memang dia warisan menjadi sebuah kecacatan gitu ya. Tapi ini di luar dari pembahasan kita ya. Di luar pembahasan kita. Cuman yang itu mungkin ya ada sisi lain gitu ya dari argumen ini. Jadi kadang orang yang baru masuk Islam itu yang membawa berkah, tapi orang yang Islam warisannya sendiri yang aneh kayak gitu, kadang seperti itu. Tapi itu kembali ke tadi ya? Iya, kembali ke poin sebelumnya. Bisa meningkatkan iman gitu. Jadi ketika orang mualaf itu bisa meningkatkan iman, bisa berdampak baik, bisa menjadi inspirator bagi kita semua. Gitu. Berarti dia termasuknya golongan Islam Muslim mualaf yang berkah. Gitu. Baru 4 nih.
Tadi dibilang Nah. ada 6. Nomor 5 sekarang. Kelima. Iya. Apa tuh kelima? Menguatkan aspirasi Muslim Indonesia. Menguatkan aspirasi Muslim Indonesia. Jadi gini, maksudnya menguatkan aspirasi Muslim Indonesia itu ketika kita nih mayoritas nih, kan semakin banyak mualaf berarti kita kan jadi mayoritasnya orang Muslim. Iya, iya. Nah, ketika aspirasi Muslim, ketika aspirasi umat Islam itu menyatu kayak gitu ya, itu bakal didengar sama pembuat kebijakan. Iya. Kayak gitu. Dan itu mempengaruhi juga karena memang kita hidup di negara yang mayoritas Muslim. Nah, ketika bertambah banyak ya semakin didengar. Iya, semakin didengar kayak gitu. Iya, Kan yang kayak di luar negeri itu kan ada ceritanya bahwasanya orang di luar negeri itu nggak ada azan. Susah kalau mau sholat. Bahkan katanya dengar-dengar sih, kan belum pernah juga ya ke Bali itu sama. Susah azan katanya ya. Susah azan. Padahal itu mungkin kalau dibilang sedengar azan. Ya. Oh ya, azan tuh jarang mungkin ya. Padahal itu dikategorikan di negara yang mayoritas Muslim. Mungkin daerahnya. Tapi daerahnya daerah minoritas Muslim. Banyak juga cerita yang di luar negeri tuh. Kalau teman saya bercerita, dia sampai kayak nyari pojokan gitu buat sholat. Atau ada ya film juga tuh. Film ini Rudy Habibie. Iya, Rudy Habibie itu di situ ceritanya Pak Rudy itu nggak nemu masjid sampai beliau itu masuk ke gereja untuk sholat. Oh iya, ini lebih ekstrim sih ya. Lebih ekstrim ini. Kan Ini udah pembahasan lain ini sholat di gereja ada. Ini kan kayak mencari sudut, berarti masih mudah dong di tempat kayak istilahnya suci, bersih atau nyaman untuk sholat. Tapi kalau udah di gereja berarti kan wah sulit banget nih nyari tempat yang emang layak untuk dipakai ibadah gitu. Iya, makanya semakin bertambahnya orang yang masuk Islam itu maka urusan kita untuk duniawi atau untuk ukhrawinya itu semakin mudah kayak gitu. Jadi kayak gitu. Semakin bertambahnya populasi tadi ya, semakin bertambahnya. Jadi aspirasi semakin itu sih ya. Poin penting aspirasi semakin didengar. Berarti tadi udah 5 disampaikan ya? 5 poin, berarti tinggal 1 lagi tuh apa? Nah, tinggal 1 lagi itu kayak menjadi counter attack di populasi. Jadi ketika banyak orang Muslim yang murtad gitu ya istilahnya, keluar dari agama Islam, itu orang yang mu'alaf ini menjadi counter attack gitu loh, Bas. Jadi saling ada yang keluar, ada yang masuk. Oh gitu iya. Jadi ketika ada pernyataan banyak orang yang murtad, ternyata banyak juga yang masuk kayak gitu loh. Apa ya, mungkin kalau sampai ada sampai ada komunitas yang menaungi, membawahi mu'alaf sendiri karena itu mu'alaf Center Indonesia itu. Nah kan Bapak Pak Yai. Sama ya? Iya. Gimana? Ingin menghimpun. Apa namanya? Melanjutkan ya. Kan belum lama ya? Ada ya yang ada bersyahadat ya. Di Masjid Munir. Yang fotonya pegangan tangan. Salaman lah. Bukan pegangan tangan. Saking apa ya? Bukan berharga, dibilang berharga atau kita harus benar-benar mendidik. Agar apa coba? Agar tidak ada mu'alaf yang musibah. Cakep. Iya benar-benar. Jadi adanya wadah komunitas itu biar sengaja atau mengurangi adanya tadi ya, adanya mu'alaf musibah. Kita udah mulai ada nih masuk ke mu'alaf musibah gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, Mim, mu'alaf musibah apa aja sih, poin-poin atau apa ya yang menjadi sebagai mu'alaf musibah. Kayak gitu ya. Apa aja? Faktor seorang dikategorikan sebagai mu'alaf musibah. Pertama tujuan. Tujuan ini maksudnya ketika seseorang nih, orang non muslim nih, belum masuk Islam, pengen masuk Islam dengan tujuan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Gitu. Jadi aku tuh pengen menghancurkan Islam dari dalam, makanya aku harus masuk Islam dulu. Kayak gitu. Jadi dia masuk ke satu kaum gitu ya, masuk Islam untuk tujuan tertentu, tujuan jahat ya. Itu kayaknya juga bukan ramai di
hal itu maksudnya dari zaman Nabi aja ada, apalagi kita sekarang kayak Ya, gitu gitu kan. betul. Nah, udah itu yang pertama mungkin. Yang kedua itu kayak gini loh. Seseorang baru masuk Islam nih, orang mualaf nih. Nah, dia kan harusnya baru mengetahui ajaran Islam kulitnya saja. Nah, hanya mengetahui kulitnya saja, tapi dia itu sudah sudah mensyiarkan agama Islam, seperti dia itu sudah mengetahui segalanya kayak gitu loh. Itu yang kemudian menjadikan dia sebagai alasnya musibah. Sebetulnya gitu. Untuk menginspirasi orang bagaimana proses dia bisa masuk Islam, dapat hidayah, it's okay ya. It's okay, iya nggak ada benar. masalah gitu ya. Kalau Iya. hanya sebatas itu. Iya, Tapi kalau udah sampai tadi apa mensyiarkan sesuatu yang nggak dia tahu sebenarnya. Apalagi istilah dangkal gitu ya, masih dangkal. Kan kita aja istilahnya belajar nih, ya bukan gimana-gimana, kita aja yang belajar dari mondok sejak kecil gitu, sejak dulu ya masih belum dikatakan mumpuni untuk apa ya? Jadi kita sendiri gitu. juga belum merasa untuk bisa men-share. Iya, gitu. dan belum dikatakan layak untuk terlalu apa ya? Untuk terlalu men-share. Iya, terlalu share seperti itu. Cuma tahu kulit tapi kayak sudah mengetahui segala yang sulit. Iya. Juga bersambungnya. Ada koneksi. Ada sambungannya dengan yang ketiga nih. Yang ketiga tuh jadi gini, ketika seorang mualaf, jadi dia kan menjadi orang yang menarik nih. Baru masuk Islam, masuk Islam nih, ya kan? Menarik. Menarik kan kayak gitu. Jadi dia memiliki pasar, memiliki orang-orang yang tertarik sama dia. Jadi ada jamaahnya gitu ada jamaah kayak gitu, jamaah yang tertarik sama dia. Nah, kemudian dia menceritakan bagaimana proses dia mendapatkan ilham. Oh iya. Gitu, bagaimana dia mendapatkan hidayah kayak gitu. Tapi setelah dia menceritakan bahwasanya dia mendapat hidayah, kemudian masuk Islam, itu dia nggak lupa untuk menjelek-jelekan agama yang lain. Oh, bukan nggak lupa. Dia ada selalu menyelipkan selalu kejelekan agama yang terdahulu. Padahal harusnya gitu. Gimana tuh? Nah, padahal harusnya kan ketika kita berpindah ke lain hati bukan ke lain hati, bukan ketika kita berpindah dari agama satu ke agama lain, itu harusnya kan dia menceritakan bagaimana kenapa dia bisa berpindah kayak gitu. Tapi nggak kemudian dia harus bilang bahwasanya nggak kemudian agama yang saya tinggalkan itu jelek kayak gitu. Tapi ya karena saya berpindah itu karena saya menemukan kenyamanan. Udah beda ya kalau membicarakan kenyamanan ya. Yang lama ditinggalkan karena ada kenyamanan. Gitu. Jadi ada beberapa faktor orang itu berpindah haluan. Salah satunya kenyamanan. Gitu. Atau lebih meyakinkan. Iya, lebih meyakinkan. Gitu. Okay. Jadi bukan berarti yang ditinggalkan itu jelek. Itu enggak. Bahkan jangan juga dijelek-jelekin. Bahkan jangan dijelek-jelekin juga. Tapi kita cukup kayak men-share aja bagaimana nih proses kita. Baru 3 kita ya? Oh iya, baru 3. Nah, yang keempat ini faktor yang paling sensitif. Apa tuh? Uang. Oh iya. Uang. Karena uang, kalau bicara uang, kita kemana-mana ya? Iya. Bisa jadi sodako. Bisa jadi politik ya? Iya, bisa bayarin apapun. Iya. Hal dunia, tapi ya memang mendunia. Gimana lagi? Kan katanya uang segalanya gitu. Tapi gimana nih di sini? Nah, tapi yang saya maksud uang, yang kenapa saya menyebutkan uang kayak gitu itu karena gini, ketika orang mualaf nih baru masuk Islam dan mendapatkan jamaah yang tadi poin 3. Nah, di sini mereka kan jamaah tersebut pasti mereka mengumpulkan uang, bukan mengumpulkan uang istilahnya. Gini mungkin kayak memberi, ada bisnis, ada tujuan untuk bisnis. Jadi jamaah itu dijadikan lapangan untuk bisnis. Oh iya. Tujuannya untuk memperkaya diri sendiri, kayak gitu. Nah, hal ini kan menjadi musibah. Tetap bagaimanapun itu dia bicaranya tentang ranah ukhrawi. Tapi kemudian dia tujuannya untuk ranah duniawi kayak gitu. Oh iya. Makanya dia menjadi musibah. Musibah ketika kita ingat terus kalau kata Bapak juga lagi-lagi kata Bapak ya kalau berdakwah itu
baiknya tidak mematok Iya, tarif. benar-benar nggak mematok tarif. Atau gitu ada ya. cerita juga tuh dari salah satu ustadz kita. Ya bahkan ketika seseorang punya majelis terus berdakwah di sana, itu malah yang ngebayarin jamaahnya, Iya. menyediakan makan bersama, Harusnya ya. bukan harusnya. malah mentarif. Gitu. Jadi mungkin 4 hal itu yang apa ya namanya? 4 hal itu yang ketika seseorang memenuhi hal itu, itu tuh dia menjadi dikategorikan sebagai mu'allaf yang musibah. Kayak gitu. Iya. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ketika seseorang ini nih misal nih satu orang masuk Islam, dia kan mu'allaf nih. Nah, ketika seseorang ini misal menjadi mu'allaf yang musibah, bukan berarti orang ini nggak bisa menjadi berkah. Kayak gitu. Jadi Allah kan menciptakan hal itu. Ketika ada musibah, ada berkah. Pasti ada berkah. Ada aku. Iya. boleh. Iya. Jadi berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan gitu. Jadi ketika ini nih terjadi pada satu orang kayak gitu. Misal nih ada seseorang yang kemudian dia menjadi musibah. Seorang mu'allaf yang kemudian menjadi musibah. Itu juga ada berkah di titik itu gitu loh. Jadi satu titik yang kemudian memunculkan musibah dan sebenarnya memunculkan kita berkah. semua bisa menghindari musibah tadi ya. Iya, bisa. Ya, dengan dengan regulasi atau aturan alur tertentu gitu. Jadi ada alurnya sendiri. Nah, berbicara alur. Ini memang pernah dengar podcastnya Om Deddy. Nah, Om Deddy ini menceritakan ada seorang mu'allaf yang sengaja menabrak anjing. Gitu. Karena katanya anjing itu haram, hewan yang haram. Kayak gitu. Jadi halal untuk menabrak anjing kayak gitu. Dia berfatwa untuk menghalalkan menabrak anjing kayak gitu. Berfatwa ya? Berfatwa kayak gitu. Dan itu ya namanya fatwa itu pasti tersebar. Nggak cuma untuk dirinya sendiri, didengar banyak orang. Didengar banyak orang. Mungkin diiyakan ya? Iya, mungkin diiyakan oleh jamaahnya kayak gitu. Nah, di sini di podcast ini nih, jadi Om Deddy itu kan podcastnya sama Habib Ja'far, Habib Husain Ja'far itu. Nah, jadi Om Deddy bilang siapa Om Deddy ini bilang kayak kalau gue punya teori Habib gitu. Terus dijawab sama Habibnya, lu baru mu'allaf udah teori-teori aja kan gitu ya. Kan tadi kan konsepnya gitu, kalau baru memasuki sesuatu, kalau baru masuk kepada sesuatu, itu harusnya kamu lebih belajar lebih dalam tentang hal itu kayak gitu. Jadi ketika kamu berpindah ke lain hati misal, itu jadi kamu harus lebih belajar tentang orang tersebut gitu. Tentang orang baru itu. Tentang orang baru itu kayak gitu. Kita belum kenal tapi udah banyak. Iya, belum kenal tapi udah share-share aja. Gitu kan polemik, Gus. Nah, ya kan gitu. Lu baru mu'allaf udah teori-teori aja kan gitu. Nah, terus Om Deddy bilang daripada baru mu'allaf udah syiar kayak gitu ya. Udah sharing. Jawabannya Habib Ja'far gini. Bukan teori dakwah dulu, tapi harusnya seorang mu'allaf itu belajar lebih dulu tentang agamanya. Gitu. Jadi belajar lebih dalam dulu tentang agamanya kayak gitu. Bukan kemudian dia baru tahu dasar kayak gitu, tapi udah semuanya disebar kayak gitu loh. Jadi kamu belajar dulu tentang agama, kemudian terus beliau bilang gini, terus saya juga sepakat dengan Yai Khalil Nafis dari MUI gitu. Bahwasanya harusnya seorang mu'allaf itu terus Habib Ja'far juga sepakat dengan Yai Khalil Nafis dari MUI itu. Beliau bilang gini, harusnya seorang mu'allaf itu meskipun kalaupun dia itu sharing sesuatu nih, dia cuma boleh sharing inspirasinya aja, cuma boleh sharing bagaimana proses dia mendapatkan hidayah, mendapatkan ilham kayak gitu, mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Jangan kemudian dilanjut untuk menjelek-jelekan agama lain. Iya, karena belum mumpuni. Dilanjut untuk menjelek-jelekan agama lain, dilanjut untuk menyebarkan sesuatu yang belum dia ketahui kayak gitu. Jadi itu yang menjadikan seseorang mu'allaf menjadi musibah gitu. Yang kepikiran itu gimana kalau ternyata ketika dia menyampaikan hal yang dangkal terus didengarnya oleh orang-orang awam. Nah, ya kan? Iya.
Nah, ketika didengar oleh orang-orang awam, ya namanya orang awam kan iya aja gitu ya. Nah, makanya ketika ketika dia tersesat nih, kan kata kamu kan tadi tersesat gitu ya, ketika orang nggak tahu jalan, nah pasti di tengah jalan dia tiba-tiba tersesat gitu kan. Nah, orang yang tersesat kemudian dia apa namanya men-sharing banyak hal ke orang lain, pasti dia juga menyesatkan banyak orang. Iya, Ya, apa tadi berguru kepada orang yang tepat, mempelajari Islam yang lebih dalam, terus dia juga harus mengaca. Oh iya, berkaca ya. Berkaca. Saya siapa? Saya orang baru. Ya, jadi itu ya tadi kalau kita dapat apa ya review. Kalau kita bisa ulangi lagi, mualaf musibah disandingkan dengan berkah gitu ya. Iya. Ternyata memang kita harus memperhatikan keduanya gitu ya. Iya. Kedua sisi itu. Dengan faktor sendiri-sendiri. Iya, sebenarnya banyak nggak sih kalau kita bisa ngomong sisi dari mualaf, sisi keberkahan. Banyak. Banyak banget. Jadi sebenarnya banyak banget sisi keberkahan yang harus dimention. Iya. Nah, tapi nggak bisa kayak kaidah jarh wa ta'dil aja. Kayak gini. Harus banget. Orang dari Sunda banget ini ya. Nah, jadi kalau kaidah jarh wa ta'dil kan ta'dil itu nggak usah mufasar, nggak usah nggak usah dijelasin, nggak apa-apa. Soalnya kalau apa sih ta'dil itu menilai baik, menilai baik orang lain kayak gitu. Jadi kalau menilai baik orang lain itu nggak usah dijelasin. Dia kemarin sedekah apa, dia kemarin senyum kan sedekah. Iya. Dia kemarin senyum kepada si ini, dia kemarin memberi apa ke orang lain, nggak usah kayak gitu. Soalnya itu bakal menyengsarakan orang yang menyebutkan penilaiannya. Jadi intinya gitu. Adanya 6 poin tadi udah mengcover semua aspek keberkahan. Oke. Ya. Sebenarnya kayak gitu. Statementnya mungkin sebenarnya mu'alaf, orang yang baru masuk Islam itu pasti berkah. Bagaimanapun orang yang baru masuk Islam itu pasti berkah. Namun ketika realita berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Ketika seseorang itu menjadi mu'alaf musibah, itu karena ada alur-alur yang tidak dipenuhi sama dia. Gitu. Iya. Tadi kan, jadi alur-alurnya tadi kan harus berguru kepada orang yang tepat, mempelajari Islam secara lebih dalam kayak gitu, dan berkaca. Nah, ketika tiga alur ini nggak dilalui dengan benar, ya berarti keluar dari alur, maka dia akan terjerumus pada kemusibahan seorang mu'alaf itu, kepada kategori tersebut. Tapi memang yang perlu ditegaskan lagi, kita sedang memenuhi ujian. Iya, benar. Kita sedang memenuhi. Maksudnya kalau misalkan ternyata menimbulkan kontroversi ya hal biasa ya. Perbedaan ada ranahnya akademis. Nah, kita sampaikan ya sesuatu yang bisa ditinjau lagi, kan? Sesuatu yang bisa dibantah lagi, kan kayak gitu akademis. Beda lagi kalau kita udah terjun ke masyarakat, dan kita pun belum merasakan itu ya. Jadi kita kayak cuma baru tahunya di ilmunya aja. Itu mungkin ya. Pembahasan atau review kita kali ini dari materi mu'alaf, berkah atau musibah. Ya. Udah closing nih kita. Iya, terima kasih teruntuk Basya yang sudah menemani saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga, jadi tahu banyak gitu ya dari Miu. Oke. Dan ya terima kasih kepada yang nonton juga, ada kesempatan mampir misal tiba-tiba klik klik lihat kok baru nyambung kliknya kemana, tiba-tiba klik channel ini itu gitu, nggak apa-apa. Makasih juga, dan semoga bermanfaat semoga bermanfaat diri pembahasan kita, review kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Basya.